Aku tuh pas udah kedatangan dari YouTuber itu omset aku 5 juta sehari. Sehari jualannya berapa jam? 3 jam doang. 3 jam 5 juta? Iya. Jualan mie ayam? Iya. Ada lagi, coba kamu lihat di bawah kompor, ada semacam kayak pocong-pocongan. Pocong gimana sih pocong ikat kain putih ini putih banget. Aku buka akhirnya di situ ada foto aku. Aku bangunin tuh langsung. Tadi ada setan jenipet gini gitu. Yang bener katanya suami aku gitu. Iya bener. Coba lihat. Nggak taunya di situ ada tanah kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping saya ini udah ada Mbak Sabrina. Waduh, Mbak, iya. Gimana kabarnya nih Mbak? Baik ya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Mbak Sabrina nih. Ya, nanti bisa. Nah, sebelum Mbak Sabrina ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Mbak Sabrina. Udah jauh-jauh dari Pulau Gadung. Wah, ya kan, yang jauh-jauh datang ke sini untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Mbak Sabrina, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu ya Mbak ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Mbak, katanya Mbak Sabrina punya pengalaman dulu buka usaha warung mie ayam dengan modal 200.000 dan omsetnya 5 juta per hari. Betul itu Mbak ya? Betul Bang. Betul ya? Iya. Dan sampai akhirnya seiringnya berjalan waktu, warung itu diguna-guna dan sampai akhirnya mohon maaf bangkrut. Iya betul. Dan 200.000 itu dimodalin sama artis. Iya. Jadi warung mie ayam artis itu. Iya. 200.000 omset 5 juta per hari, siapa yang nggak mau? Iya. Kan gitu ya. Benar. 5 juta per hari tuh jualan mie ayam, ketahuan lah berapa kilo mie ayam, berapa kilo ayamnya gitu kan. Dan sampai kira bangkrut. Ya mungkin nih nanti Mbak Sabrina akan menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua dari awal sampai akhir. Oke, mungkin tahan dulu kali nih Mbak Sabrina nih ceritanya ya. Iya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Mbak, monggo diminum dulu Mbak. Iya. Silakan kopinya Mbak. Kopi sehat kok Mbak, aman. Alhamdulillah. Enakan Mbak kopinya Mbak? Semua kalangan ini kopinya. Oke. Udah siap nih Mbak Sabrina buat cerita ke teman-teman nih? Siap. Oke. Langsung aja kita sikat. Awalnya gini ya Bang, saya kan emang seorang emang ikut-ikutan entertainment aja gitu ya. Sama itu aku udah paling lama di situ, gitu. Di studio juga aku udah dikenal gitu loh sama artis televisi. Gitu ya. Di mana itu studio mana juga aku udah dikenal. Gitu kan emang aku kan suka nonton ya kan, jadi penonton bayaran. Jadi
istilahnya syuting gitu aja, apa aja gitu, yang penting halal gitu. Ada waktu itu ceritanya kan, kalau kita kan memang lihatnya tuh emang kerjanya tuh di handphone ya kan, lihat di grup gitu kan. Nah kebetulan itu suami aku itu dipilih kan untuk syuting di daerah Puncak gitu, khusus buat laki-laki. Tapi kami kan berdua selalu berdampingan terus gitu kan, selalu berdua terus gitu. Jadi saya jalan ke sana berdua gitu. Udah berdua di sana, syuting 1 hari suami saya, besokannya diperlukan wanita gitu. Jadi ikutlah aku gitu. Pasti udah ikut aku. Nah ternyata itu setnya set banjir bang. Oh banjir-banjiran berarti? Banjir ya. Nah di situ ada artis yang terkenal di situ ya kan. Nah aku jadi pasangin dengan artis, jadi pacarnya gitu. Nah ternyata itu gitu, udah ternyata aku terus tuh bang. Nggak taunya aku jalan terus bang. Jalan terus. Job itu tuh? Ya job terus gitu kan. Nggak dibilang cuma 2 hari doang continuity, tapi terus saya sampai 1 bulan. Selama 1 bulan sampai saya ngontrak di Puncak gitu ya. Udah gitu untungnya aja di Puncak agak murah ya bang gitu. Udah gitu pas filmnya itu jadi renting, pas ada saya itu orang yang bilang gitu kan. Waktu itu emang namanya bukan saya Sabrina, bukan gitu kan. Wah ini rentingnya tinggi banget nih pas sejak ada ini gitu kan, ada aku gitu kan gitu. Gimana kalau misalkan kontrak, kita kontrak aja gitu tapi kan langsung di ini gitu kata artisnya itu, tapi langsung di langsung ke MMC dulu, harus casting dulu ini terus gitu. Aku bilang aku masih ngejadiin masalah casting nggak apa-apa gitu, tapi ternyata di situ COVID. Nah jadi bungkus lah, kalau orang film gitu kan kalau bubar itu kan bungkus. Ya bungkus lah, ternyata begitu bungkus. Ada salah satu artis memang dekat banget sama saya, memang sering godain saya, sering pokoknya macam-macam lah ngobrol gitu, dekat gitu sama saya gitu kan. Kamu mau nggak ke rumah saya, kita jualan mie ayam, kita joinan gitu. Saya dulu pernah punya mie ayam begitu, akhirnya bubar gitu kan, jual ini bubar gitu. Cuma ya udah bang boleh deh bang gitu. Masalahnya aku juga belum pernah jualan mie ayam. Kalau jualan istilahnya warteg memang iya, soalnya ibu saya warteg, orang Tegal ibu saya. Nah gitu. Oke ya udah. Akhirnya nggak begitu lama dari itu ya, sekitar bulan Oktoberan deh gitu kan. Itu pas datang ke sana mau menjelang tahun baru. Saya menjelang tahun baru, saya datang ke situ, udah bahagia banget. Itu artis, saya datang ke situ ya, di rumahnya di daerah Jakarta gitu, di sekitar Jakarta. Di gitu saya datang berdua sama suami saya, di gitu. Oh ya udah deh kalau begitu, gini nih, gue punya ini nih gerobak gue nih, ini semuanya gitu kan. Lo gini nih, tapi maaf deh, gue nggak bisa kasih modal banyak gitu. Lo tahu sendiri kan, gue lagi jobnya lagi sepi. Memang waktu itu memang sepi dia gitu kan. Aku nggak jadi masalah bang, kita kan yang penting kan kita ikhtiar dulu gitu kan. Kita berdoalah semoga lancar semuanya gitu. Nah itulah terjadilah pas sudah dibersihin semuanya, perabotannya semua dibersihin gitu kan. Beliaunya juga datang gitu kan ya. Udah gitu nggak lama, menjelang berapa hari, kayaknya hari Selasa deh gitu kan. Terus aku bilang gini, bang jangan hari Selasa dong gitu ya kan. Lu tahu gimana sih, kapan aja juga hari itu bagus aja kata, jadi gitu. Dia kan nggak bisa serius kalau ngomong ya, maaf ya, namanya dia sering bercanda gitu. Dia memang artis komedian, cuma dia sering bercanda. Jadi akunya, lu jangan percaya gitu-gituan, kenapa sih gitu. Gue nggak percaya deh gitu-gituan deh. Gue bilang gitu. Oh ya udah bukan gitu bang, yang namanya kita kan suka make gitu kan. Kalau yang namanya jualan tuh bagusnya hari Rabu gitu. Itu Rabu bagus bang gitu. Udah nggak usah gitu-gituan gitu. Udah Bismillah aja gitu. Bismillah gitu. Pokoknya itu awal kita Bismillah. Ya udah aku, karena dia yang punya berperanan kan, jadinya aku nurut aja. Ya udah monggo aku bilang. Ya udah akhirnya abang ngasih uang 200, aku bingung 200 gitu ya. Sedangkan aku juga uang menipis banget gitu kan. Aduh udahlah Bismillah juga, aku bilang Bismillah aja udah. Akhirnya abang ngasih tahu tempat mie yang harus dibeli ya kan, di langganannya dia gitu kan. Jadi bukannya pasar ya, itu pabriknya langsung gitu. Dan aku juga memilihnya mie telur bebek gitu ya kan gitu. Nah udah gitu dikasihnya 200, terjadilah udah jualan sama ayam semua, udah tuh semua komplit gitu kan.
Apa lo kan bisa kan bikin semur, bisa, alhamdulillah ya kan. Ya namanya saya kan, ibu saya selain apa punya catering kan, punya catering juga kan, aku bisa ngelola gitu ya, jualan warteg aku bisa kan gitu. Alhamdulillah bisa lah kalau masak-masak gitu. Udah gitu alhamdulillah udah bisa, akhirnya udah jadilah jualan tuh Bang. Wah, jualannya didorong Bang dari rumahnya. Sedangkan di rumahnya juga kan udah ada barbershop kan, karena kan gunting rambut ya. Pas mau udah semuanya komplit ya kan, ya apa mangkok udah semua di gerobak, udah macam apa makanan udah semua ini tersedia gitu, langsung ada si abang artis itu juga kan di situ. Nah udah gitu akhirnya jalan, katanya artis itu bilang gini, dia kan manggil aku Pok gitu ya. Udah gitu, kenapa Bang? Ini apa kita jualan di sini aja? Oh di jalanan Bang? Iya nggak apa-apa jalanan gitu. Udah gitu pas udah dibilang jalanan gitu, ya udah Bang. Akhirnya ini nih apa di jalanan nggak dibolehin, diomelin tuh. Jangan di sini gitu. Emang kenapa? Ini apa namanya? Udah ada tempat yang punya orang gitu, punya sewaan. Ya udah di sana aja di sana. Akhirnya ternyata di pinggir jalan, di pinggir jalan banget. Di situ ada restoran ayam bebek gitu, pokoknya ada bebek, ada restoran di situ depannya. Nah saya di situ udah gitu alhamdulillahirabbil alamin, baru pertama buka aja udah apa namanya udah banyak yang membelinya, banyak banget yang belinya gitu kan, karena mungkin karena mie ayam artis kali ya gitu. Jadi aku repot banget gitu ya emang berdua tapi repot gitu, yang belinya banyak gitu kan. Udah gitu akhirnya alhamdulillah sekitar itu. Nah ada menjelang 1 minggu ya di situ terus hujan lah, terjadi hujan terus hujan. Kata artisnya itu si abang ini bilang, Bang gimana nih Bang kehujanan terus? Ada tenda, punya tenda tapi nggak bisa tendanya karena tenda yang di sebelahnya ada dagangan orang juga, jadi nggak cukup gitu. Sedangkan tendanya si artis itu besar banget gitu loh, besar, jadi nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau nggak pakai tenda, ya udah kehujanan lah itu. Udah berapa hari kita kehujanan terus gitu, gerobaknya juga kehujanan gitu. Jadinya jadi minta sama si artis itu bilang, Bang gimana Bang kalau kita di rumah aja deh, saya nggak sanggup gitu, saya nggak sanggup kalau jualan kehujanan gini. Lo mau di rumah? Iya udah di rumah, Bismillah aja lah Bang, kita sampai tahu aja ada rezekinya gitu. Tapi sebelum saya di rumah itu dari TV udah wawancarai artis itu dagang mie ayam gitu, barunya itu. Pokoknya di situ jadi rame. Pas sudah kayak gitu, artis abang itu bilang gini, ya udah oke, besok kita jualan di rumah gitu. Udah gitu, tapi saya minta kalau bisa sih yang gunting rambut nggak dulu gitu. Masalah kan itu makanan, takutnya rambut ya kan gitu. Hari kita malam-malam briefing ya kan sama yang tukang gunting rambut juga, ini sama kita juga semuanya. Akhirnya gunting rambut di off dulu ya kan. Akhirnya besok mulailah aku. Berarti di rumahnya? Si artis itu pokoknya di rumah artis itu dia bilang ya udah Bismillah aja kita gitu. Jadinya dia di situ kan ada kafe kan, ada kafe. Nah dek itu kafe aku di sebelah kiri, kafenya di sebelah kanan, tapi meja di situ jadi satu mejanya. Aku jualan ya Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Langsung alhamdulillah banyak juga pengunjungnya, banyak tuh, alhamdulillah banget gitu. Terus gitu ada yang datang tukang gojek, istilahnya ketuanya, Bang ini gimana nih Bang, bisa nggak kalau kita pakai gojek ini gitu. Udah gitu mau kayak pakai kiris gitu kan. Oh boleh deh gitu, kalau misalkan mau ini berapa ini nih gitu kan. Biasanya kan emang dimintain uang gitu sama ketua Grabnya itu. Akhirnya udah pokoknya rapi lah gitu loh, lancar semua urusan tuh, lancar semuanya, lancar alhamdulillah gitu ya. Udah terjadilah, datanglah YouTuber ya, salah satu YouTuber juga udah terkenal dari kalau kuliner ya kan. Oh berarti YouTuber makanan, ya, review makanan. YouTube makanan itu pokoknya yang terkenal itu datang. Udah gitu benar-benar nyobain mie ayam kita gitu kan. Memang mie ayam kita itu beda sama yang lain gitu ya. Di dalamnya itu ada toppingan, udah gitu ada ayam utuhnya
gitu. Nah itu nggak sayap, nggak paha, ya kan gitu. Kalau misalkan bakso sama ceker itu kan udah biasa gitu. Tapi saya itu semua ayam saya ada gitu ya kan, dari sampai kerongkongannya gitu ada. Jadi berjejer semua begitu, gitu. Kayak pakai aku prasmanan begitu ya modelnya gitu. Udah gitu. Aku dari pertama cuma berdua aja, nggak ada yang bantuin ya kan, sama suami aja. Sampai capek, saya benar-benar capek sih, lelah gitu. Tapi pas aku dengar anak aku pada keluar kerjanya semua karena COVID, jadi aku ajak dia gitu. Pertama anak aku, satu anak, terus kedua anak ibu saya, ya kan. Sebelum meninggal ibu saya, sekarang udah meninggal. Udah gitu diajak semuanya 3. Terus ada karyawan baru orang lain lagi, ya semuanya jadi 8 gitu. Berarti berkembang dong. Berkembang, gitu ya? Alhamdulillah itu udah berkembang banget. Udah gitu pas hari itu juga pas kedatangan YouTuber dari kuliner itu langsung melesat gitu. Langsung melesat, udah gitu datang lagi yang katanya YouTuber yang bagi-bagi makanan, jadi beli dulu, dia pesan buat besok, bagi-bagiin ke mana-mana, itu ada datang juga. Itu pokoknya, aduh, benar-benar luar biasa banget itu mie ayamnya, benar-benar aku. Soalnya nggak ada kan mie ayam ada toppingan terus ada paha ayamnya gitu kan. Itu yang spesial namanya, itu harganya 30.000 gitu. Emang sih waktu itu si artis ini bilang, "Pok, gue cuma minta 1 mangkok itu 5.000 gitu. Selebihnya lo, gue nggak tahu deh ya, gue nggak bisa gaji lo gitu ya kan. Gue bisa yang aman-aman aja deh, gue pusing soalnya kalau ini dulu gue pernah jualan jadi bikin pusing gitu kan. Oh ya udah deh bang gitu. Akhirnya aku tuh pas udah kedatangan dari YouTuber itu omset aku 5 juta sehari. Sehari jualannya berapa jam? 3 jam doang. 3 jam 5 juta? Iya. Jualan mie ayam? Iya. Itu sampai 300 mie gitu. Iya, 300 gitu. Itu melesat banget pas datang itu. Semua artis datang kecuali 2 artis yang nggak datang gitu. Benar-benar waktu itu omsetnya sampai 5 juta, saya bisa beli motor gitu ya, bisa ngeredit mobil. Saya bukan ngeredit mobil bukannya karena untuk buat senang-senang, bukan gitu loh. Itu jadi gini, waktu itu ada artis di TV lain beli mie ayam gitu. Udah gitu dia mau minta dianterin gitu. Sedangkan dia maunya gratis, lewat ongkirnya gratis gitu. Terus aku bilang nggak bisa gitu. Masalahnya jauh kan gitu. Harus bayar gitu. Terus gitu aku pikir wah ini emang harus punya mobil gitu. Akhirnya saya kumpulin uang, ternyata tercapai itu gitu. Tercapai banget, saya DP-in gitu. Saya akhirnya dapatlah mobil itu. Saya di situ jualan mie ayam emang langsung tinggal. Cuma saya kalau tidur di bawah, sedangkan anak-anak saya di atas, sama ibu saya di atas. Gitu, di rumah artis itu? Iya, rumah artis itu. Emang ada atasnya kan. Nah di atas, udah gitu. Kalau karyawan lainnya mah dia pulang pergi aja gitu. Udah gitu akhirnya tiba-tiba menjelang berapa bulan gitu ya, saya udah istilahnya alhamdulillah cukup istilah benar-benar rezeki aku ya, itu dagang itu benar-benar rame, benar luar biasa banget gitu ya. Udah gitu terjadilah yang tidak diinginkan bang. Jadi aku tidur bang, waktu itu tidur di bawah, memang sengaja aku di bawah karena kan ada motor bang gitu. Nah di gitu modelnya rumah artis itu kan pagar ya, nutupin terus ditutup lagi sama tenda mie ayam kan. Kalau ini bilang tendanya ya, ini tendanya. Tenda di gitu sama gerobak. Bukan spanduknya. Oh, spanduknya ketutup kan. Jadi ketutup itu. Kalau terbuka kelihatan begitu, kalau ini ketutup itu tutup spanduknya. Nah di situ pintunya artis itu ada 2, ada yang besi dalam, ada yang di luarnya kayu gitu. Nah, udah itu aku tidur tuh berdua di bawah. Nah, ternyata berdua di situ di bawah, aku dengar dubuk gitu kan. Gitu, bro. Ada 3 kali itu ada duak.
ya apaan ini gitu kan, ya aku bilang gini, aku bangunin sama aku, ini dengar ada apaan, wah ini kali coba lihat kompor gitu kan. Suami aku dengar juga itu kan, coba lihat kompor mungkin gas apa meledak apa gimana gitu. Nggak ada, aman kok gitu. Emang kita tuh tidur emang hampir dekat sama dapur gitu. Sebelahnya kamar artisnya gitu. Pas udah kedengaran begitu, udah besokan paginya kita bicara ada apa gitu ya. Kok kemarin ada suara yang gimana gitu kan, gitu kok nggak enak gitu kan gitu. Udah gitu tiba-tiba besokannya nggak lama banyak laler bang. Di mananya? Ini kan gerobak. Di gerobak kan kiri kan. Nah ini kan tempat makanan tuh, ya kan, lauk-lauknya kan. Nah itu. Nah di gitu. Jadi sekitar itu aja. Kalau memang banyak ya, kalau banyak laler kan semuanya, ya kan. Ini enggak gitu. Waktu pas hari Sabtu, ya hari Sabtu ada sekitar ada 5 orang kayaknya, ada 5 orang datang bersepeda begitu dia bilang, ini mie ayam ya, iya, aduh lapar nih mau sarapan gitu. Ya udah akhirnya dia duduk gitu kan, udah duduk, disiapin mau makan mie ayamnya kan, udah dimakan, wah enak, emang bener enak nih gitu, mie ayamnya enak banget nih gitu, beda sama yang lain gitu kan. Udah gitu, oh iya gitu, loh kok ini banyak laler sih gitu. Memang pas ya iya banyak laler, emang dari tadi aku nggak ngeliat bawahnya, pas dibuat bawahnya itu ribuan, banyak banget tuh. Tapi nggak maunya di situ aja, nggak mau ke tempatnya kafe apa di dalam dapur apa ini nggak ada di dalam ruangan itu nggak ada gitu loh. Itu maunya di situ aja gitu. Pas aku lihat, wah semua ini mah nggak ini nih, nggak nggak sewajarnya katanya gitu, kata bapak-bapak itu. Iya ya Pak gitu. Bukannya mungkin musim ini kali musim mangga atau musim apa gitu kan, musim buah. Nggak ada musim-musiman ini, nggak sewajarnya gitu. Ada yang jahatin kata dia bilang gitu. Masa sih, kan saya nggak percaya kan gitu. Memang sayanya mah orang dibilang artis itu bilang bismillah aja gitu kan, udah bismillah gitu. Jadinya kan aku kan nggak berdoa apa-apa gitu, misalnya bismillah aja, percaya sama Allah gitu. Nah ternyata sampai nyebut ya Allah ya Rasulullah kayak gini, ya Allah, katanya orang itu coba pakai cabai ini gitu, diairin gini coba ini supaya kabur gitu kan, ini airnya nggak juga kabur itu. Pas orang yang tadi makan 5 orang itu yang bersepeda itu pulang, udah gitu kan nggak lama sorenya ya kan, tetap emang jualan kayak biasa aja gitu, tapi nggak begitu rame kayak biasanya. Akhirnya kita tutup ya kan, udah tutup, terus kita nyari gitu, di mana nih, apa ada bangkai tikus atau bangkai apa, kita cari gitu kan. Ternyata nggak ada di situ. Tiba-tiba saya tidur lagi gitu kan, terus ibu saya juga bilang, oh ini pasti ada yang guna-gunain gitu. Kita nggak tahu kan gitu-gitu. Terus gitu akhirnya kan gak lama besok paginya saya memang si artis itu datang kan. Saya bilang gini gitu kan. Pertama sih dia bilang, kok ini banyak laler nih gitu. Kok banyak laler? Ini dari mana nih gitu. Bang begini kan aku bilang gitu. Nggak percaya gitu-gituan. Aku nggak percaya gitu-gituan gitu. Udah bismillah aja, sholat gitu. Minta sama Allah gitu. Gak usah percaya gitu-gituan gitu. Terus gitu akhirnya suami aku kan bilang, saya minta izin untuk pulang dulu gitu kan, mau nemuin uak saya kan, uak gitu, mau nemuin gitu kan, bisa gitu kan, iniin gitu, ngobatin. Akhirnya diizinin lah sama artis itu. Akhirnya besok dikasih obat, terus hilang itu. Tapi ada lagi alernya gitu. Iya. Tapi di uak aku bilang kan, siapa yang ganggu saya gitu buat guna-guna itu. Terus dia bilang saya rahasiakan namanya, cuma dia itu katanya temannya artis gitu. Temannya artis juga? Iya, katanya teman artis katanya, yang nggak suka sama artis itu gitu. Karena usahanya? Iya gitu, nggak tahu, aku juga begitu. Udah gitu akhirnya aku nggak jadi bikin masalah ya gitu. Aku terus berdoa, minta sama yang kuasa, minta sama Allah supaya masalah
saya ini selesai gitu ya. Ternyata enggak Bang. Terus aja Bang, diganggu terus saya. Terus tengah malam ya kan, bunyi lagi Bang. Semacam kayak sabetan apa sih? Itu kuda lumping. Nah, kuda lumping pak gitu, pak. Tapi suami nggak dengar itu kayak gitu. Aku yang dengar Bang gitu. Emang aku emang bisa ngelihat ini ini orang halus ya Bang gitu. Dulunya emang aku pernah puasa muti, pikir puasa muti buat nyehatin, tapi dia malah ini bisa ngelihat orang halus. Nah itu gitu. Jadi aku awalnya nggak takut gitu, berani gitu. Jadi pas bunyi kita kata gitu, aku bangunin suami, nggak ada bunyi apa-apaan gitu. Coba lihat dulu, nggak ada gitu. Ya udah, pas udah nggak ada, aku keluar pas mau habis sholat tahajud kayaknya aku keluar ke depan, ada semacam kayak jin Bang. Ya, kalau aku yang bilang kayak jin ifrit ya. Yang bentuknya gimana tuh? Bentuknya ini panjang. Ini kupingnya panjang tuh. Kupingnya panjang, mandir-mandir di depan gitu. Depan gerobak? Bukan, ya depan gerobak. Depan gerobak, cuma kan itunya besi dulu Bang. Besi buat nutup pagar gitu. Tapi di depan gitu. Gitu sembari ngelelehin lidahnya kan ya, lidahnya gitu, liurnya gitu. Gitu udah, aku bilang itu apaan nih? Aku pikir badut ya. Tahu kan ya badut ya, orang suka jalan-jalan gitu minta uang kan gitu. Karena aku pikir kan badut gitu. Badut tengah malam gitu, aku samperin gitu. Siapa gitu, terus melotot gitu, terus langsung hilang gitu. Ya, pas langsung hilang, kita bilang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan. Aku bilang gitu, ya Allah, ya jangan-jangan itu tadi setan gitu kan. Aku bilang gitu, wah setan tuh kayak jin ifrit. Aku bilang, wah ada jin ifrit. Aku bangunin tuh langsung, tadi ada setan jin ifrit gini gitu. Yang benar katanya suami aku gitu. Iya benar. Coba lihat, nggak taunya di situ ada tanah kuburan. Di situ numpuk tanah kuburan. Itu. Jadi aku bukannya mau kata ibu aku bilang, coba bilang dulu sama si artis gitu ya, sama ini nggak percuma katanya suami aku, percuma. Coba telepon dulu yuk ke UAG, kata aku bilang itu ada lagi gitu, kata aku bilang ada lagi, coba kamu lihat di bawah kompor ada ini, ada semacam kayak pocong-pocongan. Pocong gimana sih pocong ikat kain putih ini putih banget. Tali pocong atau gimana? Boneka. Boneka pocong. Iya, pocong. Tapi pocong diikat di sini pocong gitu. Itu dikasih mata gitu kan, kasih hidung gitu. Gitu kata aku buka gitu, dibuka. Baca bismillah, buka bismillahirrahmanirrahim gitu. Aku buka akhirnya di situ ada foto aku. Foto aku gitu. Kenapa aku foto aku gitu? Aku yang diiniin gimana? Enggak, aku ini pembawa rezeki. Gitu. Jadinya aku yang dimatiin dulu gitu loh rezekinya gitu. Ditutup dulu lah gitu. Tadi gitu. Oh gitu Pak, udah bakar aja. Akhirnya dibakar itu. Foto aku dibakar. Terus semua dibakar udah gitu. Terus katanya, wah ini nggak berhenti ya, belum ada putusnya dia gitu. Tenang aja, ntar yang iniin gitu. Istilahnya senjatanya kerja habis dulu kalau kata kita bilang gitu. Kan ini nggak mempan lagi. Nah kan habis kan dia kan, kalau orang udah nggak ada habis kan gimana? Nyerah kan berarti lemes. Waduh, gua nggak ada senjata Bapak. Nah bisa gampang ditembak kan gitu. Gitu maksudnya aku gitu. Jadi pas sudah gitu udah kita jangan sampai tahu orang kan gitu. Area udah dibakar, udah semua udah. Malamnya kejadian lagi. Kejadian apa tuh? Ya bau anyir. Ini bau apaan ya gitu. Jangan-jangan kucingnya yang mati nggak? Ada apa gimana gitu kan? Nggak ada kucingnya, ada tuh itu si Oren gitu kan, namanya Oren. Nggak ada ya kucing yang lain gitu apa mati apa gimana, apa tikus kok baunya gini anyir banget. Terus katanya ada emak aku bilang, ini mah bau darah kata gitu. Coba dilihat gitu. Dilihat kemana-mana gitu, semuanya kemana-mana. Nggak ada. Nggak taunya pas kita naik ke atas gini-gini, nggak taunya ada ular. Emang
di rumah artis itu plafonnya terbuka, emang terbuka gitu loh. Ada ular ya segede paha saya ini, ularnya gitu, palanya begini gitu, tapi nggak turun, ini aja gitu. Udah gitu aku telepon lagi, wah nih kayak gini gitu, jangan panik, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dia ngapa-ngapain, cuma dia nakut-nakutin aja gitu, nggak ngapa-ngapain, dia nggak berani gitu. Dia gitu, apalagi sama aku gitu kan, gitu. Bukan aku ini ya, apa istilahnya kan aku orang Banten, ya kan. Jadi kan kalau orang Banten kan udah diisi dari kecilnya udah diisi gitu, jadinya dilindungin lah gitu. Nah ular itu dari atas itu nggak turun, udah begitu nongol aja. Cuma buntutnya itu ketahuan kan, jadi kan kelihatan gedenya itu ketahuan gitu. Jadi pada takut tuh ada ular gitu. Jadi gitu mau ngomong sama yang punya rumah artis itu ya kan, gimana mau ngomongnya gitu kan, takutnya dia nggak percaya, takutnya gimana gitu. Jadi kita rahasia aja itu untuk keluarga itu, rahasia keluarga aja, yang tahu keluarga aja gitu. Pas kejadian ular itu, besokan harinya dagangan tuh pagi sepi, siang sepi, pas abis maghrib rame, udah selesai sampai jam 10. Hari aku telepon Uwa, aku bilang, Uwa kok kejadiannya aneh banget ya, kok setiap maghrib baru ini baru rame gitu, pagi enggak, emang itu gitu. Kalau pakai tanah kuburan emang begitu, bikin sepi gitu, bikin tutup gitu loh. Udah gitu akhirnya keesokan harinya ada orang bilang, Bu itu mie ayamnya tutup ya? Enggak tutup, aku buka terus. Tutup, orang saya kan lewat terus, kalau kerja lewat sini katanya gitu. Saya lewat sini loh kerja, tapi mie ayamnya tutup terus. Nih tanya anak saya, iya tutup Bu katanya. Enggak, saya buka, jadinya benar-benar saya buka kok. Gitu katanya ibu saya, buka kok ini tiap hari buka. Enggak tutup, udah tuh. Ya udahlah, kalau emang ibu bilang tutup lah gitu. Aku telepon lagi, kan saya udah bilang kata Wak, saya bilang kalau yang namanya tanah kuburan itu nutupin. Dilihat orang tutup, padahal orangnya buka. Gitu. Itu kalau tanah kuburan. Ya udah, akhirnya aku mau disiramin air beras ya, beras, doa ibu saya lah, ibu saya yang hiniin terus semuanya gitu kan, yang bekas kuburan gitu semua gitu. Terus ya nggak lama itu bau anyir gitu, tiba-tiba ada tetesan darah. Lah jangan-jangan kucing nih mati gitu kan, apa berantem apa gimana gitu. Terus ada tetesan darah. Pas udah tetesan darah tiba-tiba, iya tetesan darah, coba lihat cari gitu. Pas gitu nggak ada apa-apa. Nggak lama jatuhlah ayam, potongan ayam udah berdarah. Itu dari mana? Aku juga bingung. Jadi itu si artis itu nggak tahu apa-apa, sebab karena kalau saya ngomong begini dia nggak mau percaya gitu-gituan gitu. Soalnya dia nggak percaya gitu. Jadi kita ngomongnya jadi susah, kalau orang nggak percaya kan susah. Jadi kita tuh taunya satu keluarga aja, anak saya, ibu saya, suami saya gitu. Akhirnya udah kayak gitu, udah kedatangan ada ayam potongan itu mati. Aduh, terjadilah bunyi kayak semacam kayak kuntilanak gitu loh. Terus gitu suara-suara dia gitu. Terus aku telepon aku, iya emang ada, tapi dia cuma nakut-nakutin, nggak usah takut gitu. Dia nggak bakal bisa maju gitu. Kata Wak saya bilang dia nggak bakal maju. Oh ya udah. Akhirnya aku tiba-tiba malam mau masak yang ngangetin gitu ya, ngangetin sayur-sayuran gitu, sayur lah ya diangetin. Tiba-tiba ada seorang kakek dari atas turun. Dari mana kakeknya? Yeah. Ya kan, kalau tamu kan assalamualaikum, ya kan? Kakek turun. Enggak dari tangga, dari atas. Sedangkan ibu aku kan tidur, semua tidur. Udah gitu anak-anak pada tidur. Datanglah turun gini, lah bapak siapa gitu kan aku bilang gitu. Tapi ternyata itu emang wujud setan. Tapi suami aku juga nggak bisa ngelihat, aku doang yang lihat gitu. Bapak mau kemana? Pakai tongkat, jenggotnya panjang gitu.
apa siapa ini gitu kan. Begitu pas mau turun, pas saya mau nyamperin dia menghilang gitu. Nggak lama kan aku bangunin suami aku kan gitu, yang bener emang iya bener gitu. Suami saya kan percaya karena aku kan emang ngelihat makhluk gitu kan. Oh ya udah deh apa namanya, kita ini aja deh, ikhtiar aja deh, kita baca berdoa aja gitu kan gitu. Kita ambil wudhu dulu kata suami aku gitu ya. Pas singkat ceritanya besok paginya gitu kan, kejadian warung jadi sepi gitu ya, lama-lama sepi, nggak ada pembeli, entar ada entar enggak gitu kan. Udah gitu biasanya kan omsetnya 5 juta, sekarang nurun jadi 250. Makanya saya bingung gitu kan, bingung nggak ada penghasilan begini-gini, bingung. Kalau artisnya kan nggak mau tahu gitu, dia nggak tahu apa-apa kejadian seperti ini gitu. Aku pikir ya Allah, ujian apa lagi ini ya Allah gitu. Cuma dapat uang 250.000, kemarin 5 juta sehari gitu kan. Tapi kan saya juga kan 5 juta sehari juga kan istilahnya rezeki dari Allah. Tapi kan sebagian milik orang lain kan. Jadi aku kan nggak lupa dengan sedekah gitu kan, setiap hari gitu kan. Kalau di pasar ada apa, ada tukang minta-minta, aku nggak lupa gitu loh. Udah gitu juga suka ngasih Jumat berkah sama mie ayam, aku nggak lupa gitu. Tapi yang namanya orang mau jahat kan ada aja gitu kan. Nah akhirnya saya tetap berdoa, ikhlas dengan apa keadaan saya seperti ini, saya ikhlas gitu. Akhirnya tiba-tiba malam-malam anak saya ketemuin makhluk gitu. Emang salah satu itu emang ada juga yang mirip, saya juga bisa ngelihat gitu. Ada makhluk sosok besar gitu ya gitu. Jadi di atas kan istilahnya ada pagar juga ya, pagar gitu. Di gitu ngelihat dia keluar gitu makhluknya. Gitu, siapa gitu kan gitu. Mama manggil kan dari bawah, dia ke atas. Ada siapa, bangun, pada semua bangun tuh. Ada apa? Ada orang gitu. Tapi orangnya gede tinggi banget mah gitu. Ini di mana orangnya gitu. Dia datang mau masuk ke kamar gitu. Dia habis dari kamar mandi anak saya itu. Dari gitu akhirnya pas udah gitu terjadilah pas aku naik ke atas semua, pada ke atas gitu kan, ada di atas semua. Dilihat nggak ada. Di situ kan nggak ada jalan lagi. Di bawahnya jalanan gitu kan. Dia kan rumahnya artis itu kan semacam kayak tusuk sate gitu. Ternyata aku telepon lagi, itu kiriman juga semacam jin katanya uak saya gitu. Udah bukan setan lagi, jin gitu istilahnya. Udah gitu dia bilang tenang aja, senjatanya dia hampir mau habis gitu. Tetap tetap berdoa katanya. Dia bilang jangan lupa zikir. Terus saya juga ibu saya juga megang tasbih juga ya kan, semuanya pada ini ketakutan juga kan. Jadi kita bilang nggak usah takut gitu kan, itu kan bukannya buat kita gitu kan, dia bukan mengerusakan kita, cuma kan istilahnya kita yang dagangin aja gitu. Akhirnya pas sudah selesai nggak ada orang itu kan, semacam kayak jelmaan setan jin itu. Nah itu udah nggak ada, hilang, nggak tahu kemana lewatnya, soalnya nggak ada pintu, nggak ada apa, nggak tahu coba itu ngapa ini. Tapi anak saya ngelihat bener kok, bener sosok ini udah ada gitu. Ya udah akhirnya tetap berdoa, berzikir, tetap tuh semuanya bawa tasbih, semua megang tasbih, selalu berdoa terus. Pokoknya saya nggak putus-putusnya untuk berdoa gitu. Semoga semuanya selesai, semuanya habis, selesai tuntas lah gitu. Nggak tahunya besok ada yang mau mesen, kita ya Allah bersyukur kan. Ada yang mesen, ya Allah bersyukur banget gitu. Ternyata itu temannya artisnya gitu, dia mau menikah di gedung gitu kan. Akhirnya dibilang saya mau menikah gini-gini, nah saya mau pesen ini pesen mie ayam gitu kan, dengan harga segini gitu kan. Cuma dibikin porsinya kan kalau yang original kan 15.000, aku kan di porsinya dilebihin
jadi 20 tapi dibagi 2 gitu loh gitu. Jadi jangan banyak-banyak gitu kan, kecil aja gitu. Udah gitu semacam pakai mangkok kan, ada mangkoknya udah tersedia di hotel. Nah akhirnya udah kita bilang langsung oke, tanda tangan, terima uangnya, uang DP-nya. Terus uang DP-nya 3 juta udah. Nah akhirnya alhamdulillah saya bersyukur banget udah gitu. Terus kata wah saya bilang terima aja gitu. Ya udah akhirnya terima. Dia pulang, keesokan malamnya itu besokannya uangnya hilang gitu. Yang uang DP-nya itu? 3 hilang. juta? Iya gitu. Tapi sebelumnya sih artis itu udah tahu kalau ada yang mau mesen. Teman gue ada mau mesen pok gitu. Nah, dia mau nikah gini-gini gitu. Dia udah ngomong sih dari lewatin telepon gitu. Dia gitu, dia mau DP segini-segini gitu. Iya. Atau kan aku mau ngasih unjuk ke ke artisnya gitu kan. Aku bilang, "Nih Bang, mau begitu." Ternyata hilang gitu. Aku niat untuk berbohong ya. Sama si artisnya itu bilang, "Bang, ini Bang, ada DP," aku bilang. Kan hilang itu yang 3 juta kan nggak tahu dia gitu. Ada DP-nya cuma 1 juta gitu. Ya udah pegang aja buat bahan-bahannya gitu. Nanti aku mau belakangan aja. Ya udah. Saya itu pas kebesokannya 2 hari setelah itu ya Bang. Nah itu memang waktunya perhitungan bagi hasil gitu. Ternyata uangnya nggak ada Bang. Semuanya? Iya nggak ada. Aku juga nggak ngerti jadi nggak ada. Aku nggak ngerti jadi apa habis gitu. Aku diusir lah di situ gitu. Sampai akhirnya jadi, tutup gitu. Tapi kan ada omongan yang lain bawa uang artisnya kan gitu kan. Padahal gagak ya kan. Itu fitnah gitu. Ternyata aku sama beliau juga sekarang baik-baik aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Oke, sampai akhirnya tutup itu warung mie ayamnya. Mie ayamnya tutup. Dan Pok Sabrina udah nggak di situ lagi. Nggak gitu, aku kembali lagi ke asal. Oke, diminum dulu deh silakan. Iya. Kalau biasa panggil Pok, kita panggil Pok juga. Iya. Pok Sabrina. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Pok Sabrina saat berjualan mie ayam lah gitu kan ya, yang dimana emang kalau dilihat atau didengar tadi kan seakan-akan kayak tangan kanannya artis ini kan, yang dipercayai untuk ngejalanin bisnis makanan ini gitu kan ya. Emang kalau dunia entertain tuh rada-rada ini ya, kadang ada ketika satu artis yang karirnya lagi melesat, ada aja yang iri gitu kan. Ya itu sering yang gue bilang penyakit hati gitu tuh susah sembuhnya ya. Iya benar. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya gitu kan. Ketika artis ini atau orang ini bikin usaha sukses gitu kan, beli kendaraan, beli ini beli itu, kita iri bukannya seneng ya kan. Tetangga kita sukses atau bukan sukses, berhasil buat jalan usaha, ada aja yang orang yang iri, ada juga orang yang nyemangatin. Namanya juga hidup ya Mpok ya. Iya. Oke. Berarti kalau di total nih Mpok, itu jualan berapa lama itu? Hampir mau 1 tahun. Setahun? Oh, hampir gitu, berapa bulan lagi. Oh, dan itu berapa cabang? Apa cuma satu? Sama satu. Berarti pertama kali itu Pok Sabrina yang ngejalanin itu? Kagak, dulu dia pernah juga jualan. Ya, cuma nggak seini rame ke aku gitu. Berarti kayak kedua kalinya nyoba lagi. Iya, nyoba lagi. Dengan tangan kanannya Pok Sabrina. Dan alhamdulillah agak melesat tuh ya. Iya, langsung nanjaknya. Iya, kalau artis itu terus bikin restoran, bikin makanan tuh biasanya langsung rame tuh. Iya. Ya kan, apalagi kenalannya YouTube yang review makanan bisa langsung booming tuh. Booming, iya. Gitu kan, rame pendapat. Tapi ini kan ketika turun drastis tuh ada hal-hal aneh kan tadi kayak tanah kuburan, pocongan gitu kan, yang dimana di dalam pocongan itu ada, mohon maaf, fotonya Pok Sabrina. Iya. Terus ada kayak bau bangke, lalat, tetesan darah, itu kan udah nggak masuk akal, ya kan? Oke, nah yang bedain mie ayam sama yang lain itu berarti karena ada potongan ayamnya. Satu potongan ayamnya, terus kedua emang rasanya. Rasanya beda? Iya.
rempah-rempahnya itu terasa. Oh iya sih, biasanya iya sih dari soalnya aku bilang ya. rempah-rempahnya terasa, ngomong kayak gitu ya kan. Terus anak aku juga ngomong, nah yang kulinernya itu juga ngomong begitu. Ngomong, apalagi gue juga suka makan mie ayam tuh kok. Suka gitu sama mie ayam. Mie ayam tuh nggak ada yang nggak enak. Itu langsung YouTube banyak. Langsung rame ya. Iya, mie ayam tuh nggak ada yang cuma 2. Ada yang enak sama enak banget. Iya. Kalau mie ayam tuh nggak ada yang nggak enak gitu. Soalnya mie tuh wah. Apalagi siang bolong kan pasti. Soalnya kan saya juga mie-nya itu pakai mie ayam bebek. Ayam bebek. Bukan kenyal mie telur, gitu ya. mie telur biasa bukan. Kalau mie telur biasa kan agak ngembang ya lama-lama ya. Itu enggak. Oke, nah, Mbak Sabrina sering dong makan mie ayam itu, enak ya? Iya, apa? Yang namanya kita ngelihat ayam aja udah kenyang. Oh, iya, udah ini ya. Aroma-aromanya ya. Iya. Oke. Jadinya selama pas saya jualan udah nggak jualan mie ayam lagi, saya makan mie ayam jadi males makan ayam. Porsi yang paling murah yang apa? Original. Original berarti kayak mie toppingan. Udah. Toppingan ayam yang suiran itu ya. Udah gitu, iya. Terus sayanya kalau ini nggak pakai itu ya. Sayuran mah komplit. Sayurannya sawi, pakai toge, pakai sawi putih. Wah, komplit. Beda. 15.000 tuh harga standar lah untuk mie ayam lah. Iya. Iya kan nggak mahal-mahal banget kok, apalagi toppingannya kan banyak. Iya. Yang paling mahal berapa kok? Kerupuk pangsitnya aku nggak pakai kerupuk pangsit. Jadi yang mentahnya. Gitu. Oh, pangsit rebus. Pangsit rebus. Tapi aku nggak ada isinya, jadinya udah modal dipotong-potong aja, gitu. Beda sama yang lain. Yang paling mahalnya berapa itu, Mbok? 30. Itu yang pakai paha. Yang komplit tuh ya, potongan ayam. Spesial. Oh, spesial. Ada ceker, ada baksonya, ada pahanya. Ada pahanya. Oke, nah si temannya artis nih yang ngirim guna-guna, cewek apa cowok? Tahu nggak? Nggak dibilangin. Nggak dibilangin ya. Iya. Iya. Katanya sih nggak dagang aja. Dia nggak dagang. Nggak jualan. Seharusnya ngapain dia ngirim guna-guna itu ya? Aku nggak tahu. Kecuali kan dia emang jualan makanan juga, takut tersaingi, kan biasa begitu tuh kalau jualan. Ini malah kagak ya? Iya. Padahal yang kita tahu juga yang artis yang dimaksud sama Mbak Sabrina juga baik loh orangnya loh. Iya. Iya kan? Iya baik banget. Baik loh. Tapi kita nggak sebut di sini gitu kan? Iya. Baik. Apa namanya emang kalau internet ada pasang ada surut gitu ya. Tapi kok kenapa ya lagi meroket tiba-tiba ada kiriman guna-guna gitu kan? Kasian gitu loh. Iya. Oke. Dia selalu dagang seperti itu terus ya. Apa gagal terus emang. Tapi yang ada situ yang dimaksud sama Mbak Sabrina ini berani nyoba segala hal loh itu dia. Iya. Iya kan? Iya. Berani nyoba apa? Dia nggak semangat terus gitu. Nggak pandang nyerah nggak pernah nyerah gitu. Ya nyoba ini gagal, coba lagi yang lain, coba lagi terus. Terus saya coba. Iya, nah omset mulai turun tuh pas jualan berapa bulan? Apa pas lalat itu awal mulanya? Ya udah dari pas lalat terus ya udah sepi. Berarti berapa bulan kira-kira, Mpok? Yang omset turun parah tuh? Itu ya hampir 3 bulan. 3 bulan terakhir sebelum maaf tutup. Iya. Oh. Puncak-puncaknya yang pernah nggak lagi jualan nggak ada yang beli sama sekali gitu? Ada pernah. Ada. Wah. Ada nggak sama sekali ada pernah. Pas biasanya kan orang jualan nggak ada pembeli kan, biasanya lagi hujan gede, gitu kan. Apalagi mie ayam kan kalau gerimis-gerimis ini nih enak nih buat makan mie ayam. Tapi pernah itu sekali-sekalinya pernah ada. Gak ada sama sekali yang beli. Iya. Akhirnya gimana tuh makanan kan itu jadi? Makanannya selalu fresh ya. Bersih, saya langsung taruh kulkas, besoknya diangetin lagi. Gitu. Awalnya nggak pernah ngangetin, jadi angetin terus. Gitu. Iya, biasanya kan kalau misalkan udah 3 hari, kita buat makan kita aja. Gitu. Oke, misalkan ada nggak ketika nggak ada yang jual, terus dibagiin ke orang lain gitu? Misalkan besok nggak ada, dari pagi nggak sepi, itu aku besoknya langsung. Ya karena gitu. Bagian rezeki kita juga milik orang lain juga kan ya. Bersedekah nggak harus ke masjid dan sebagainya, tapi ke tetangga-tetangga kita juga termasuk bersedekah juga kan gitu kan. Oke, nah untuk sosok yang kayak Jin itu hanya mondar-mandir depan warung atau kayak nyari sesuatu? Itu penglihatan yang Pok Sabrina deh. Mondar-mandir. Mondar-mandir doang. Mondar-mandir, tapi dia entah dari mana itu tanah kuburannya aku nggak tahu ya.
Soalnya dia cuma mondar-mandir. Aku pikir kan itu badut gitu loh. Oh, tapi kok malam-malam? Iya, kok malam-malam. Apa dia apa? Pakaiannya silver gak? Silver. Manusia silver lagi. Enggak. Dia kayak boneka mampang. Bagaimana sih? Yang dulu gini ya, palanya gede itu ya. Ya, cuma kan dia tapi sekarang masih ada gak sih boneka mampang? Masih ya? Dia gitu, cuma kan dia lebih tinggi. Cuma kok kupingnya begitu. Gitu kan mungkin ya. Agak naik ya? Iya. Kayak apa? Kayak alien gitu ya? Iya, begitu. Iya. Gitu. Mondar-mandir kan aku nyamperin gitu. Terus tanah kuburannya taruh di mana tuh? Di situ dekat gerobak. Nah, gitu. abis itu ada tanah kuburan, maksudnya dibersihin apa gimana? Dibersihin. Dibuang kemana, Pok? Dibuang ke kali suruhnya. Oh, di kali. Oh, berarti tanah kuburan tuh cuma sekali dia keluar. Iya. Tiba-tiba ada aja. Iya, besoknya nggak ada lagi. Iya, kata aku bilang tanah kuburan kalau yang katanya kalau misalkan ada setan dari suara ini itu dari tanah kuburan suara-suara itu. Berarti tanah kuburan kayak merah-merah gitu dong? Merah tapi dibilang tanah kan tanah kuburan gimana ya? Ya agak merah. Merah bulat tapi kalau beda sama tanah biasa loh. Kalau dipikirkan kita ini. Beda kalau aku yang megang ya. Kalau tanah liat dia pegang lemas gini dia kalau dia pegang hancur buyer. Gitu. Di dalam tanah kuburan tuh nggak ada apa-apa lagi. Maksudnya misalkan ada batu apa? Nggak ada. Cuma tanah kuburan doang. Iya. Banyak kan, Pok? Segenggam? Nggak segenggam. Ada sih kalau misalkan setengah meter ya gitu ya kan dia bener begitu. Setengah meter. Gitu. Setengahnya. Itu mah. Setengah jadi modelnya begini mancing gitu. Oke, terus yang lalat nih, indikator ada lalat kan berarti tempat itu kan jorok ya, biasanya kan. Biasanya itu di tempat sampah. Kadang kita bekas makanan lengket ada lalat, gitu kan. Terus ada bangkai, mohon maaf. Gitu, itu pasti ada lalat tuh. Iya, musim buah. Iya, tapi kan ini kan dibersihin. Iya. Pasti kita juga jauh dari pasar. Dari pasar. Ya kan? Ya nggak ada yang tukang buang, nggak ada. Si dipel. Iya. Kalau dipel kan otomatis udah nggak lengket, udah nggak bau ayam. Kalau pas sebelum buka juga kan anak saya udah bersihin digosok itunya lantainya. Ya, dipel gitu ya. Dia takutnya kan ada yang tumpah namanya ayam ya. Bau amis kan ngundang juga. Tapi ini kan bersih ya. Bersih. Lap meja juga bersih semua. Ribuan tuh ya. Banyak lah ya. Wah kan banyak lagi. Hitam gimana sih kalau lihat kan hitam jadinya kelihatannya. Jember aku nggak ngelihat ke bawahnya, cuma ngelihat ininya pas dilihat. Iya. Yang makan juga kan risih. Kita kalau udah makan ada tuh lalat aja. Untungnya bapak-bapak itu udah makan. Udah selesai makan baru ngelihat. Banyak lalat ya gitu. Oke, nah pocongannya itu dibakar juga. Dibakar. Berarti pocongan tuh kayak kapan dong? Kan kapan putih. Bentuk diikat-ikat kayak layaknya pocongan aja. Ikat, ya. Ada talinya gitu. Ada talinya udah. Udah gitu ada matanya, dibikin mata. Pas dibakar itu ada gangguan ke Pok Sabrinanya nggak? Di rumah lagi tidur gitu? Nggak ada. Kan fotonya diambil. Fotonya aku ambil. Fotonya diambil. Berarti cuma kain kapanen doang yang dibakar. Iya. Fotonya diambil. Oke, fotonya tadi karena katanya, kalau misalkan kitanya nggak tahu, kata aku kalau nggak tahu pocongannya itu udah nggak tahu itu gitu sampai menghitam apa gini, akunya yang kena gitu. Oke, tapi pernah nggak sih mie ayamnya atau ayam itunya tuh basi gitu tiba-tiba basi? Aku nggak ada yang basi, nggak ada yang basi. Mungkin karena guna-guna atau apa gitu? Nggak ada yang basi. Saya lagi makan tiba-tiba rasanya nggak enak ada orang makan. Nggak ada basi. Cuma pernah gitu lagi makan. Ada lalat gitu di situ, gitu. Cuma itu doang kalau di warung ya gangguan itunya ya. Kalau masakan mah rasa tetap sama. Ya sama. Oke, nah terus pocongan tadi udah dibakar, tanah kuburan dibuang ke sungai. Terus kemudian Pok Sabrina sempat ngeliat orang mondar-mandir yang gayanya curigain nggak di situ? Gayanya kayak mencurigakan nih, kayak misalnya mondar-mandir nggak tahu lah ngapain gitu. Ada sih. Ada gitu. Cuma pas dibilang temennya si artis itu, ya udah akhirnya aku bilang apa ini gitu, apa ini gitu kan. Soalnya dia mondar-mandir gitu. Orangnya mondar-mandir. Orang suruhan kali ya? Nggak tahu juga, aku juga. Nggak tahu lah ya. Kalau ada orang depan rumah kita mondar-mandir, kadang kita curiga kan, nyari siapa. Ada kebutuhan apa gitu kan. Oke, nah berarti ngincernya tuh ke Pok Sabrina sebenarnya ya. Karena tadi Pok Sabrina
kayak seakan-akan mendatangkan rezeki bagi artis itu. Kita semoga aja Mpok Sabrina juga mendatangkan rezeki di channel ini. Masuk gak? Masuk kayak gitu kan, kita yang tahu ya kan. Setiap orang pasti membawa rezeki kan gitu kan. Oke. Nah, yang naruh pocongan itu orang apa bukan? Yang namanya kalau santet kan dia dari jarak jauh. Gaib lah ya. Dari jarak jauh. Oke, berarti suara pecutan itu apa ya kira-kira ya? Kalau kata aku bilang kalau suara pecutan ada datangnya makhluk halus gitu. Suara masih inget nggak? Pecutannya 3 kali. 3 kali. Kalau yang pertama yang suara gedebuk 3 kali juga. 3 Tapi kali pas juga. dicek nggak ada. Nggak ada. Pas suara pecutan dicek? Ada kan itu. Nggak lama kan ada itu datangan itu pemakhluk itu. Tapi si artis ini nggak kenapa-napa, nggak diserang apa-apa ya? Enggak. Cuma usahanya doang yang dibikin. Iya. Mohon maaf ya, kayak agak turun gitu ya. Iya. Oke. Ini banyak banget sih pelajaran untuk teman-teman semua yang mungkin banyak juga kan yang nonton. Mungkin dari kalangan yang jualan mie ayam, jualan apapun makanan gitu kan. Kalau mau ramai rasanya dienakin kan gitu ya. Harganya ya agak turun dikit. Biasanya rame tuh, porsinya banyak gitu kan. Ketika usahanya sepi ya jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Putus semangat, jangan menyerah. Ketika menyerah, putus asa, ujung-ujungnya ke dukun lagi untuk minta penglaris kan gitu kan. Kan kadang ketika musim hujan kan kasihan tukang es, ya kan? Tapi yang enak ya tukang mie ayam, pasti ada aja kan. Maksudnya udah diatur lah rezeki itulah gitu kan. Ketimbang kitanya aja mau kayak gimana gitu kan ya. Oke. Berarti selama kerja situ menghasilkan dong untuk keluarga Mpok Sabrina nih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bisa nyenengin orang tua ya kan. Alhamdulillah banget saya. Kalau setiap pagi juga, "Ma mau minta apa, Ma?" gitu. Kalau aku inget gitu kan, Mas saya tuh hampir mau 1 tahun, November baru 1 tahun meninggal. Gitu. Kita doakan semoga almarhumah diterima semua amal ibadahnya Mpok ya. Amin. Nah, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Mpok Sabrina nih saat ngebantu jualannya seorang artis gitu kan, yang kalau kita lihat di TV tuh loyal, baik, semangat terus gitu kan ya. Dan ternyata ujung-ujungnya mohon maaf usahanya bangkrut, diduga kena guna-guna, diduga kena ada orang yang nggak suka dengan usahanya yang melesat, dikirimlah seakan-akan kayak gaib gitu ya. Padahal kan warungnya buka, tiba-tiba tutup. Bahkan ada satu momen yang dalam sehari jualan nggak laku sama sekali. Kan pusing gitu kan. Oke, ya wis. Sebelum ditutup nih, Pok. Kira-kira Pok punya pesan kan nih untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Mungkin lagi usaha juga jualan gitu. Kasih tipsnya Pok biar semangat terus gitu. Tip dari saya nggak banyak sih, cuma satu, kalau bisa, kalau memang menurut orang tua untuk jadwal hari tanggal atau yang baiknya lebih baik menurut gitu. Istilahnya bukan apa-apa, kita walaupun nggak percaya tapi memang ada gitu. Setiap makhluk yang jahat itu pasti ada gitu. Cuma sebelum kita buka itu kita harus punya pagar jaga gitu aja. Itu dan kalau bisa jangan terlalu ceroboh gitu ya. Nah, ceroboh. Perlu perhitungan. Perlu perhitungan gitu yang matang gitu. Tetap berbuat sedekah, jangan lupa sedekah. Nah, itu gitu. Betul. Gitu. Sedekah itu istilahnya benar-benar nanjakin. Bahkan berapa kali lipat gitu kan kita sedekah. Istilahnya mempercepat banget itu. Rezeki. Kalau kita bilang masih lama, masih 1 minggu, tapi dia udah lewat dari 1 minggu. Oke. Ya wis. Jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Mpok Sabrina nih. Kita doakan semoga Mpok Sabrina sehat selalu Mpok. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya Mpok. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Mpok Sabrina ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah bidang usaha makanan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Pok, makasih banyak ya. Alhamdulillah. Bungkus.